Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Hindu terbesar yang memiliki pengaruh kekuasaan di Nusantara. Sumpah Palapa atau Amukti Palapa adalah sumpah yang diikrarkan oleh Patih Gajah Mada setelah pengangkatan dan dilantiknya ia menjadi Mahapatih Amangkubumi yang bergelarkan Mahamantri Mukya Empu Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan manifestasi program politik Gajah Mada terhadap Majapahit. Gajah Mada diangkat menjadi seorang patih kerajaan Majapahit karena jasanya yang besar terhadap Majapahit, terutama dalam menyelamatkan Kalagamet sewaktu pemberontakan yang dipelopori Dharma Putra R.A. Kuti pada tahun 1339 Masehi. Pelantikan Gajah Mada menjadi patih tidak lepas dari pengabdiannya dan perjuangannya yang begitu besar kepada Majapahit. Pelantikan Gajah Mada sebagai patih di Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kebijakan yang dibuat oleh Tri Buahana Tunggadewi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memperkuat kekuasaan Kerajaan Majapahit. Saat membahas sosok Patih Gajah Mada tentu tidak lepas dengan sebuah sumpahnya yang dikenal dengan Sumpah Palapa atau Tan Amukti Palapa. Sumpah Palapa ini diketahui diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi seorang patih pada tahun 1258. Saka 1306 Masehi. Dalam sumpah tersebut dijelaskan bahwa sang patih tidak akan melepaskan puasa sebelum dapat mempersatukan seluruh Nusantara di bawah pimpinan Majapahit. Adapun bunyi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Patih Gajah Mada adalah sebagai berikut, yang mana artinya, jika telah mengalahkan Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasi, demikian saya baru akan melepaskan puasa. Beberapa pakar mencoba menjelaskan makna Sumpah Palapa ini, seperti Munandar pada tahun 2010 yang menyebutkan Amukti Palapa berarti memakan buah palapa. Dalam hal ini, wujud buah palapa sudah diketahui, namun belum jelas bagaimana bentuk dan rasanya. Sementara Zoetmulder pada tahun 2006 menjelaskan kata palapa dalam Amukti Palapa itu sama halnya dengan kata palapan atau palapa dalam bahasa Jawa kuno. Palapan secara bahasa berarti sifat yang menarik, memikat hati, dan mendatangkan kebaikan. Kata palapan ini juga dimaknai sebagai kesenangan atau istirahat yang dinikmati seseorang setelah mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sementara Muhammad Yamin dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, memberikan penjelasan yang lebih rinci terkait makna Sumpah Palapa menurutnya. Menurutnya, Sumpah Palapa berarti Gajah Mada memberikan batasan dan pantangan pada dirinya untuk tidak bersenang-senang sebelum ia berhasil mencapai cita-cita demi negara. Sumpah Palapa adalah cerminan dari semangat Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, sehingga jika dihubungkan dengan sila-sila Pancasila, merupakan cerminan dari sila ketiga. Sumpah Palapa adalah embrio kuat persatuan Indonesia, di mana wilayah Nusantara disatukan oleh Gajah Mada dan menjadi acuan perjuangan berat pahlawan nasional untuk mengikat secara de jure menjadi negara kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini. Budi Utomo adalah organisasi yang dibentuk oleh beberapa mahasiswa Stovia. Tokoh pendiri organisasi Budi Utomo diantaranya adalah Dr. Sutomo,
Suraji Tirtonegoro, Gunawan Mangunkusumo, dan lainnya. Budi Utomo adalah organisasi yang bersejarah di Indonesia yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh sekelompok intelektual Jawa yang terdiri dari para dokter, pengacara, dan cendekiawan lainnya. Organisasi ini didirikan sebagai respon terhadap penindasan kolonial Belanda dan sebagai upaya untuk memajukan kebudayaan dan kesejahteraan rakyat Jawa. Budi Utomo bertujuan untuk mempromosikan pendidikan dan kebudayaan Jawa, memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat Jawa, serta mengembangkan kesadaran politik di kalangan elit Jawa. Gerakan ini menjadi awal dari gerakan nasionalis di Indonesia dan memainkan peran penting dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Salah satu tokoh penting dalam pendirian Budi Utomo adalah Dr. Wahidin Soedirohusodo, yaitu di mana beliau adalah seorang dokter yang aktif di bidang pendidikan dan sosial. Budi Utomo menjadi cikal bakal organisasi-organisasi nasionalis lainnya yang kemudian muncul dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aku akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa Budi Utomo yang dapat dikaitkan dengan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, nilai yang pertama yaitu perjuangan untuk kemerdekaan dan keadilan sosial. Para anggota Budi Utomo berupaya untuk meningkatkan kesadaran nasional serta berupaya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia melalui proses permusyawaratan dan perwakilan. Nilai yang kedua adalah penghormatan terhadap kebijaksanaan dan persatuan dalam berbangsa dan bernegara. Budi Utomo menegaskan bahwa pentingnya membangun persatuan di Indonesia melalui semangat kebijaksanaan dan musyawarah. Mereka menghormati nilai-nilai kearifan lokal dan memadukannya dengan semangat persatuan nasional dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nilai ketiga adalah partisipasi aktif dalam pembangunan bangsa. Nilai sila keempat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan bangsa. Budi Utomo mendorong partisipasi dan kontribusi masyarakat dalam membangun Indonesia yang merdeka, adil, dan makmur. Nah, dan nilai yang keempat adalah kepemimpinan yang berlandaskan pada kebijaksanaan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat. Para pemimpin Budi Utomo memberikan contoh kepemimpinan yang berlandaskan pada nilai-nilai tersebut. Para pemimpin Budi Utomo memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dengan penuh kebijaksanaan dan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara menyeluruh. Saya akan menjelaskan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam organisasi Budi Utomo. Ada banyak sekali nilai-nilai yang terkandung dalam Budi Utomo dan saya akan menjelaskan beberapa saja. Yang pertama ada persatuan, yaitu mendorong semangat kesatuan dan persatuan dalam menjalankan tujuan bersama untuk kesejahteraan bersama. Yang kedua, gotong royong, yaitu menekankan kolaborasi dan kerjasama sebagai kunci untuk mencapai tujuan bersama demi kemajuan rakyat. Yang ketiga yaitu patriotisme, yaitu memupuk semangat cinta tanah air dan tanggung jawab terhadap bangsa untuk menciptakan kedaulatan dan kemakmuran. Yang keempat ada pendidikan, yaitu mengutamakan pembangunan intelektual dan moral melalui pendidikan sebagai fondasi pembentukan generasi yang berkualitas. Yang kelima, moralitas dan integritas, yaitu menegaskan pentingnya moralitas dan integritas dalam setiap tindakan sebagai landasan keberhasilan organisasi. Yang keenam ada keadilan, yaitu menjunjung tinggi prinsip keadilan dalam segala aspek kehidupan, memastikan bahwa setiap anggota masyarakat mendapatkan hak dan perlakuan yang adil. Yang ketujuh, kebangsaan, yaitu memupuk rasa kebangsaan yang kuat, menanamkan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat identitas nasional.
Organisasi Budi Utomo memberikan fondasi bagi masyarakat untuk tumbuh dan berkembang dengan nilai-nilai ini sebagai panduan dalam mencapai kemajuan dan keberlanjutan. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan satu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia. Ikrar ini menjadi satu tonggak utama bangkitnya semangat para pemuda Indonesia untuk menegaskan cita-cita berdirinya negara Indonesia. Sumpah Pemuda adalah sebuah produk yang muncul dari pelaksanaan Kongres Pemuda kedua yang dilangsungkan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia atau Jakarta. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, yaitu sebuah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dari seluruh Indonesia. Pada rangkaian rapat terakhir yang sekaligus menjadi penutup Kongres Pemuda kedua, para peserta berkumpul di gedung Indiescape Club Keboy di Jalan Keramat Raya 106 yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan seperti Yom Java, Yom Ambon, Yom Salabes, Yom Batak, Yom Sumatera Bon, Yom Islamic Bon, Sekarukun, Pemuda Betawi, dan sebagainya. Ada 13 tokoh penting yang menjadi otak perumusan Sumpah Pemuda, diantaranya Sunaryo, Johannes Lemena, Sugondo Joyo Puspito, Joko Marsaid, Muhammad Yamin, Amber Sarifudin, W.R. Supratman, Sarmidi Mangun Sarkoro, Karto Suwiryo, Kasman Singo Dimujo, Muhammad Rum, Adnan Kapaugani, dan Sikong Leong. Sebelum Kongres ditutup dan untuk pertama kalinya lagu Indonesia Raya karya W.R. Supratman diperdengarkan. Atas saran Sugondo, lagu tersebut dimainkan dengan alat musik biola saja. Akhir Kongres ditutup dengan mengumumkan rumusan hasil Kongres. Isi dari Sumpah Pemuda tersebut adalah: 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Saya Harun dengan nilai terakhir 65 dan saya Islam Nufai dengan nilai terakhir 01. Di sini kami akan mereview nilai Pancasila secara keempat yang terkandung dalam peristiwa Sumpah Pemuda. Jadi menurut kami terdapat 3 topik yang dapat kami simpulkan dalam Sumpah Pemuda ini. Jadi yang pertama kerakyatan, yang kedua hikmat, dan yang ketiga perwakilan. Jadi akan saya jelaskan yang pertama rakyat. Pada Sumpah Pemuda menekankan persatuan pada para pemuda Indonesia dari berbagai latar belakang etnis dan budaya untuk meraih kemerdekaan bersama. Ini menunjukkan semangat kerakyatan bahwa kekuasaan berada pada rakyat. Dan yang kedua, hikmat. Hikmat para pemuda yang menyatakan Sumpah Pemuda menunjukkan kebijaksanaan dalam memilih jalan menuju kemerdekaan. Mereka menyadari pentingnya hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola negara dan membangun bangsa. Poin yang ketiga yaitu adalah perwakilan. Dalam Sumpah Pemuda terdapat semangat untuk menyatukan suara pemuda Indonesia yang menunjukkan pemahaman akan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan nasib bangsa. Dan sekian dan terima kasih.